Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fiana dan Bu Isi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selamat pagi juga kepada Bapak Eka Susanto selaku CIO PT Eden Gemilang dan PT Bermuda Dipta Indonesia. Perkenalkan saya Yuda Pamungkas bersama rekan-rekan saya Andreas Yuda Pratamapah, Dealatul Inayah Agustin, dan Jevanya Artanta Barus. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis yang telah kami buat yang bernama Magnificent.id yang mempunyai tagline Inspiring New Ways. Magnificent.id ini dilatar belakangi dengan masalah di mana belum optimalnya informasi yang didapatkan oleh wisatawan melalui search engine ataupun pihak stakeholders, di mana biasanya terpisah-pisahnya informasi di sebuah destinasi wisata sehingga menyulitkan calon wisatawan untuk mendapatkan informasi tersebut. Maka dari itu, untuk memecahkan masalah tersebut, kami menciptakan sebuah website dan aplikasi yang berisi one-stop information kepada wisatawan, sehingga adanya website tersebut dapat mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Magnificent.id ini merupakan salah satu jasa usaha informasi pariwisata, di mana yang seperti kita ketahui, jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, features, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak dan digital. Pembuatan jasa informasi pariwisata berbasis digital atau aplikasi website dan website ini dilatar belakangi oleh kebutuhan wisatawan seiring berkembangnya teknologi dalam mendapatkan informasi pariwisata. Wisatawan juga menginginkan informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andreas Yuda Pratamapah. Silakan. Tipe bisnis yang kami ambil yaitu Fortitude Scan, di mana Fortitude Scan merupakan suatu produk yang sudah dimatang. Lalu kami membuat produk serupa namun memiliki keunikan serta model, website, dan aplikasi yang berbeda. Lalu, value added yang didapatkan dari website serta aplikasi yang kami buat adalah yang pertama, one-stop information, di mana website serta aplikasi yang kami buat ini akan memberikan informasi pariwisata yang lengkap dan tentunya up to date. Yang kedua, virtual tour, di mana website serta aplikasi yang kami buat menghadirkan sebuah tutur canggih di mana nantinya para pengguna akan dapat merasakan wisata secara langsung dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, new feature in apps. Website dan aplikasi yang kami buat menghadirkan tema serta beberapa fitur menarik lainnya yang dapat menarik perhatian pengguna dan mempermudah pengguna menggunakan aplikasi dan website kami. Yang keempat, all-in-one package. Selain menyajikan informasi seputar pariwisata di Indonesia, website dan aplikasi yang kami buat menghadirkan serta menawarkan paket wisata mulai dari transportasi, hotel, dan lain-lainnya. Lalu, tahap design thinking yang kami buat yaitu yang pertama, empathize, di mana kami melakukan pengumpulan data responden mengenai dua buah website informasi pariwisata yang serupa. Yang kedua, define. Lalu, kami mengolah data responden yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Yang ketiga, idea, di mana setelah itu kami mengemukakan ide serta pendapat kami untuk menghasilkan suatu inovasi serta solusi terhadap website serta aplikasi yang kami buat. Tahapan selanjutnya merupakan tahapan prototype. Pada tahap prototype, kami mengimplementasikan inovasi-inovasi baru terhadap website yang kami rancang. Tentunya, inovasi-inovasi ini kami dapatkan pada tahapan yang sebelumnya, yaitu tahapan empathize, define, dan juga idea. Dapat dilihat juga, kami sudah merancang bentuk kasar dari website yang kami akan buat. Tentunya, website ini sudah kami implementasikan beberapa inovasi-inovasi baru, serta kebutuhan dari masyarakat yang sudah kami dapatkan. Selanjutnya merupakan tahapan test. Kami akan melakukan uji coba inovasi baru dalam website yang kami buat kepada masyarakat, dan kami akan menerima respon masyarakat dalam menggunakan atau mengakses website tersebut. Lalu sebagai bentuk feedback untuk kami tingkatkan kembali performa dari website yang kami kembangkan. Lalu terdapat kesimpulan design thinking. Dari hasil yang kami dapat dari sebelum menggunakan proses design thinking adalah kami hanya mampu mendapatkan ide serta inovasi baru yang hanya kami ketahui secara dasar. Namun, setelah kami menggunakan proses design thinking, kami mampu mendapatkan banyak ide serta inovasi baru yang mana berasal dari permasalahan serta kebutuhan
kebutuhan konsumen. Contohnya, seperti tampilan website yang lebih menarik, tambahan informasi destinasi wisata, serta beberapa inovasi lainnya. Pada tahapan selanjutnya merupakan startup vision definition, di mana pada tahapan ini kami mengevaluasi kembali rancangan dari bisnis kami yang terbagi menjadi 6 bagian unsur dinamika pasar. Yang pertama merupakan customer, yaitu isi ringkas dari segmen pasar, dari target ide bisnis kami, serta cara kami menjangkau mereka. Terdapat market segment, yaitu tour and travel, stakeholder, dan juga turis. Lalu terdapat channel, yaitu social media, ads, media, dan juga telemarketing. Lalu terdapat value creation. Pada poin ini dijelaskan tentang nilai dari kami yang dapat diterima oleh konsumen kami. Yang pertama adalah logical need, yaitu one-stop information dan all-in-one package yang dapat diterima oleh konsumen kami. Lalu terdapat emotional desire, yaitu menggunakan kearifan lokal sebagai tema dari aplikasi dan website kami. Lalu terdapat competition. Poin ini merupakan penjelasan dari jalan keluar atau inovasi yang telah diterapkan oleh bisnis kami dalam menciptakan suatu solusi yang terbaik dari kebutuhan dan permasalahan yang ada. Terdapat differentiation, yaitu menggunakan tema dari virtual reality tempat derajat. Lalu terdapat competitive advantage, yaitu all-in-one package dan juga pengalaman baru bagi konsumen kami. Lalu terdapat tim. Pada poin ini, kami membagi peran dari masing-masing anggota kami pada posisi yang sesuai, serta kunci dari bagaimana bisnis kami berjalan dengan menawarkan solusi yang terbaik. Pada core team terdapat hustler yaitu Yuda, hitter yaitu Deha, dan hacker terdapat Andreas dan juga Jevanya. Pada key partnership terdapat agency, departemen tourism and culture, tour and travel, dan juga yang lainnya. Lalu pada bagian produk terdapat penjelasan fungsi utama dari ide bisnis yang kami buat pada konten. Terdapat primary function yaitu tourism information service center atau jasa informasi pariwisata. Lalu terdapat business model archetype yaitu platform as a service atau media sebagai pelayanan. Lalu terdapat finance. Pada poin terakhir ini, kami menjelaskan bagaimana biaya yang kami akan butuhkan selama penerapan solusi dari bisnis kami. Terdapat sunk cost dan juga working capital, di mana keduanya kami rancang sebanyak 500 juta. Dari ke-6 poin tersebut, dapat disusun suatu penjelasan ringkas yang didapat dari ide utama bisnis kami, serta aspek-aspek utama dari pengembangan yang kami lakukan, yaitu dapat disusun dalam suatu elevator pitch, yaitu Magnificent ID merupakan suatu platform pelayanan informasi yang menolong UMKM serta stakeholder di sektor pariwisata untuk mengembangkan bisnis dan juga lingkungan mereka, serta sebagai suatu one-stop information bagi turis untuk mencari informasi dari destinasi tujuan mereka dalam suatu kesatuan paket yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas early adopter dengan sampel backpacker tampan. Backpacker tampan dengan nama asli Pandu Waskita yang berdomisili di Bali dengan usia 27 tahun yang berstatus sebagai travel influencer. Pandu Waskita atau backpacker tampan ini memiliki background yaitu dulu ia itu resign dari kampus untuk menjadi videographer dan juga backpacker travel vlogger Indonesia. Backpacker tampan ini memiliki hobi dan interest yaitu sebagai traveler dan juga travel vlogger, penulis dan juga videographer. Nah, sebagai traveler dan juga sebagai travel vlogger di Indonesia, challenge yang dia hadapi adalah biaya dan waktu yang dikeluarkan serta ide kontennya. Dengan common objection sebagai menjadi backpacker travel vlogger dan juga dibayar untuk traveling. Untuk fairness-nya, yang mana sebagai travel vlogger itu penghasilan tidak tetap atau income yang tidak tetap dan juga pandemi situation yang terjadi pada tahun ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bisnis model kanvas dari Magnificent ID dengan key partnership yaitu dinas pariwisata, travel agent, dan stakeholder. Dengan key resource-nya yaitu ada dalam bidang intelek ada SDM, data informasi pariwisata, dan untuk bidang finansial itu ada investor, partnership, dan juga ads. Selanjutnya ada key activities yang mana para wisatawan dan customer ini bisa mencari dan mendapatkan informasi pariwisata di website dan aplikasi kami. Selanjutnya itu ada value proposition yang mana website kami dan aplikasi kami yaitu one stop information, virtual tour, dan juga all-in-one package tour. Nah, revenue stream kami itu didapatkan dari by partnership, ads, dan juga sales. Untuk cost structure itu kita ada biaya maintenance website dan aplikasi serta biaya promosi atau marketing. Oke, the last one yaitu ada value proposition canvas yang bisa kita lihat bersama. Di situ ada produk dan service kita sebagai jasa informasi pariwisata dengan game creators kami menambahkan fitur-fitur yang belum ada di kompetitor sebelah. Selanjutnya yaitu ada pain relievers dengan mengupdate informasi secara berkala dan membuat virtual tour dengan konsep Nusantara. Oke, bisa kita lihat bersama di sebelah kanan, itu ada lingkaran yang berisi job customer, yaitu dapat mengakses informasi pariwisata serta dapat langsung memesan paket wisata di website dan aplikasi kami. Dengan page customer dari kompetitor sebelah, yaitu tidak terdapat virtual tour, informasi yang kurang update, serta tema website yang monoton.
Nah, oleh sebab itu, kami Magnificent ID akan menggain customer dengan menyediakan informasi yang paling update dan juga menjadi one-stop information, serta memiliki virtual tour 360 derajat dan dengan tema Nusantara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.